Oh, satu teman hormat. Benda. Ya, itu satu teman. Kami sekolah dan kami pada saat itu orang tua saya yang belum hadir, saya titip pesan kepada Bapak PKI. Bapak PKI hadir, saya dan Benda kita dua masuk SD kelas 1. Di situ ikut tahapan naik kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kami selesai tahun 2000. Setelah itu kami melanjutkan dengan sekolah yang kami pilih dari teman-teman lain yang pergi ke Timika, yang lain berangkat ke Nabire, kami yang masih bertahan di Sugapa, sebagai negeri 1 di Sugapa. Terus kami juga sekolah. Di dalam perjalanan sekolah itu saya bersama teman-teman kami sekolah. Jadi teman-teman saya itu tidak ada yang mundur dari pada saat kita 3 tahun di SMP sama-sama lagi. Antara lainnya itu Pak Penyas Madakau, kemudian Joseph Yanada. Nah, itu kami bertahan di Sugapa. Kemudian teman lain di Timika, di Nabire. Jadi sepanjang 3 tahun kami selesai dengan bagus. Kita lolos. Setelah itu kami juga menuju sekolah lanjutan lagi, SMA, sekolah menengah atas. Jadi saya pilih dan saya turun ke Nabire, artinya kan pilih untuk menuju ke sekolah di kota Studinya. Jadi saya pilih di Nabire, saya turun dan jemput saya adalah saya punya orang tua, kakak saya, kakak pertama Musa Kobogaung. Jemput saya di bandara, dia antar. Saya belum tahu kalau Nabire itu seperti apa kota itu. Saya juga belum mengenal ini mobil, ini motor dan lain-lain. Saya dijemput dengan kakak saya, antar sampai di Wadio. Kami proses tahapan pendaftaran registrasi di sekolah. Terus pada saat itu uang yang saya bawa turun dari Intan Jaya yang disebut dengan Sugapa dulu itu. Sebutan di Intan Jaya itu dulu di Sugapa. Tadi saya bawa uang itu 800.000 tujuan mau SMA di Nabire. Setelah itu menggunakan uang 800 itu saya titip ke kakak saya Musa. Lalu Musa dia perbaiki sepeda. Sepeda itu ada sobat kita almarhum Harodi punya sepeda. Dia meninggal sama kelas 3 di JPK. Baru sepedanya ditinggalkan di samping rumah. Saya turun, Musa perbaiki untuk saya sepeda itu. Jadi saya menggunakan sepeda itu. Tempat tinggal saya di Wadio, tapi sekolahnya di SMA JPK Tabernakel, Jalan Kusuma Bangsa. Kami dengan teman-teman ada beberapa orang kami melanjutkan setelah registrasi kami lolos, dinyatakan lolos. Kami juga tahapan belajar di saat itu. Sampai dalam kehidupan berjalannya kami ya banyak tantangan, banyak juga bagus karena memang pada waktu itu kami di Paniai Timur itu tidak terhitung di dalam pemerintahan Kabupaten Paniai. Jadi orang-orang kurang, jadi orang-orang yang ada ini sudah yang kita pernah gabung-gabung tinggal. Di dalam itu kita selesai, lalu tahun 2000 saya mau lanjutkan ke sana. Tetapi di dalam itu saya mengukur keluarga saya. Saat mama itu orang memang tidak ada apa-apanya. Teman-teman saya itu mereka punya cita-cita itu ada sampaikan di depan saya. Tapi saya sudah mengukur keluarga saya, kemampuan orang tua saya. Ternyata saya termotivasi dengan teman-teman saya punya cita-cita. Bukan motivasi itu terdiri dari saya, tapi saya
termotivasi dengan cita-cita teman-teman saya. Saya ikut mereka bawa juga uang 900.000 ke Jayapura. Bawa uang 900.000 ke Jayapura. Saya ada daftar di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi salah satu perguruan tinggi swasta itu namanya Akuban, Akuntansi Keuangan dan Perbankan. Sekarang disebut dengan STS, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kornumbai. Jadi saya mendaftar di situ. Uang 900 itu proses untuk ospek. Dari uang habis. Uang habis, tapi Tuhan memang membuka jalan untuk dalam hidup saya. Saya sekolah, tahapan saya ikut tahapan. Setelah ospek, saya masuk aktif sebagai mahasiswa semester 1. Dan terus berjalan, di dalam perjalanan itu saya jalan. Lalu sekitaran semester 3, semester ganjil, saya tertarik dan teman-teman saya juga mau ke kampung. Bukan inisiatif saya, pikiran saya mau ke kampung, tapi teman-teman saya yang tertarik dengan kemauan mereka begitu. Setelah saya naik, tapi di Hitadipa itu ada Tuhan siapkan Bapak Maklon. Dari Maklon terima saya, dia memberikan motivasi dengan bahasa. Jadi sapu Mama Jenny Maklon itu adalah bapak angkat saya sampai dengan hari ini. Sampai di sana ada memberikan motivasi untuk saya harus berlanjut mempertahankan di dalam perjuangan menuntut ilmu. Jadi saya pulang, bapak bayar saya punya tiket, saya turun. Tapi di situ pada saat itu juga kita bahas turun uang. Ada teman saya yang beberapa orang ini kita hitung uang sama-sama. Ternyata mereka punya uang, lebih saya punya uang juga. Karena memang ada orang tua saya ya. Jadi dalam hati saya itu, saya pikir tapi kayak orang tidak pikir begitu. Sampai di sini, saya lanjutkan perkuliahan saya naik berangkat ke Jayapura, kami lanjut lagi. Jadi di dalam perjuangan kami sekolah di sana, memang ada tantangan, tapi kami hadapi, kami terus jalan. Jadi bapak saya, Bapak Maklon ini yang memberikan motivasi, dorongan untuk yang terbaik. Bahkan ke Jayapura kita sama-sama jalan. Kader saya di dalam perkembangan, saya ikuti semua. Jadi itu sebagai riwayat pendidikan saya. Setelah saya sekolah sampai tahun 2010 saya selesai di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kornumbai. Setelah saya selesai, ada pemekaran Kabupaten Intan Jaya. Dari tim mahasiswa juga pernah untuk sumbangsi pemekaran Intan Jaya. Dalam hal kita juga bertanya-tanya itu kepada Biro Pemerintahan Provinsi, karena punya jaringan untuk pemekaran itu kan orang-orang provinsi. Kami juga tanya, kira-kira daerah kita itu pemekaran itu ada atau tidak? Kita juga masuk tanya. Beliau bilang ada, tapi ada persyaratan, ada kriteria. Artinya kan harus melihat SDM-nya, SDM sumber daya manusianya, terus berapa orang yang kerja, itu yang dia sampaikan pada waktu itu. Jadi sambil kami ini pada saat tahun 2010 saya selesai. Setelah adanya pemekaran itu,
SK kabupaten itu kita terima di Sentani. Jadi ada tim yang dari daerah, mereka ke Jakarta, penyerahan SK. Kami mahasiswa di Jayapura terima. Setelah itu kita acara di pada bulan 2. Jadi itu tahapan itu saya proposal namanya, maksudnya kan penyusunan begitu untuk ujian. Jadi setelah itu gelombang pertama Intan Jaya penerimaan sudah lalu ada penerimaan lagi selisih satu tahun. Jadi selisih 1 tahun itu saya juga ikut kerja itu sampai dari Jayapura ke Timika tapi ada orang siapkan, Tuhan sudah siapkan saya untuk naik. Pada saat itu memang orang-orang ini kan mau naik tujuan tes di Intan Jaya, tapi Tuhan sudah bekerja, ada salah satu orang. Terakhir itu adikku naik, kan? Ada itu orang masa depan, dia kasih tahu saya. Ada naik, besok ada berangkat ya, ke Intan Jaya. Baru saya bilang orang ini benarkah tidak? Orang-orang yang di sekitar dia, di masyarakat dia, orang-orang yang kampung dia, itu saja dia tidak upayakan, baru dia bisa langsung kasih tahu seperti itu. Saya bilang, tapi benar, besoknya dia buat saya punya tiket untuk naik. Dari saya naik ke Intan Jaya, yang disebut pada saat itu Sugapa. Kita proses registrasi, persyaratan dan daftar. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya dinyatakan lolos calon pegawai negeri ya CPNS. Jadi setelah itu calon pegawai negeri ada ganti tapi ada batas-batasnya begitu. Sampai saya ada sekitaran 2 tahun bersama dengan teman ini, teman kerja Pak Sati Matias adalah teman saya pada saat itu. Beliau ini tidak pernah dapat jabatan juga. Dia sudah staf saya sekarang. Ada teman-teman Nus Unai, itu juga sama juga, tidak pernah dapat jabatan. Padahal kita ada di situ pada saat itu. Kita jadi pegawai. Jadi prosesnya itu saya 2 tahun staf di Dinas Kesejahteraan Sosial. Pada saat itu satu atap dengan kesehatan dan ya. Sosial. Lalu setelah tahun 2015 itu Bupati kasih saya jabatan kepala seksi di Dinas Peternakan dan Perikanan, sarana peternakan pada bidang usaha kepala seksi itu. Saya mengabdi di situ sampai hampir 7 tahun. Baru kemarin itu saya dapat sekretaris lagi. Sekretaris Distrik Ugipa, mengabdi berjalan 2 tahun lagi. Jadi saya hadir di sini sebagai pemimpin dan ucapan terima kasih saya kepada Tuhan adalah saya mendapat jabatan itu dari versi politik yang saya bisa dapat jabatan. Kalau versi pengembangan karir atau struktural saya tidak bisa. Saya pun jenjangnya itu masih ada di atas. Kepala bidang saya belum pernah sampai. Sekretaris salah satu kabar saya belum pernah sampai. Tapi versi politik, saya dari staf distrik saya bisa jadi kepala dinas. Karena rencana Tuhan itu, saya harus itu. Tapi rencana saya itu, saya tidak menghayal pada itu. Rencana Tuhan itu sudah memang direncanakan. Tapi saya sebagai manusia, saya punya rencana tidak menghayal pada itu. Jadi saya kesempatan ini bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah siapkan untuk saya jadi kepala dinas PLT Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Intan Jaya. Dan mungkin seperti itu yang saya bisa bersaksi dan sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, waktu selanjutnya saya kembalikan. Baik, kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Nathaniel Bogau. Secara manusia itu tidak mungkin bagi kita, tapi Tuhan sudah menyiapkan
jabatan yang sekarang sudah Bapak dapat, itu semua karena rencana Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami turut bangga dan kami semua mengucap syukur kepada Tuhan. Baik